Selamat sore, selamat datang di channel YouTube saya, Share Knowledge. Oke, sebelumnya jangan lupa ya, subscribe channel saya. Oke, saya akan berbagi tentang cara mudah, cara cepat belajar bahasa Inggris, gitu ya. Nah, di sini saya menampilkan rumus grammar, tetapi ini bukan rumus grammar ya. Karena bagi saya, grammar itu hanyalah seperti peta bagi orang yang sedang bepergian. Jadi peta itu tidak harus dihafal, tidak harus dipikir secara mendalam begitu ya. Oke, karena kalau kita sudah hafal jalannya, nggak perlu kita pakai peta lagi seperti itu. Nah, jadi ini hanyalah tahapan awal saja. Sebagai tahapan awal, ketika kita memahami landasan atau dasar susunan cara menyusun kalimat, kita tuh sudah bisa praktek bahasa Inggris begitu. Nah, dengan praktek itulah kita bisa menguasai banyak hal begitu. Karena bahasa Inggris itu kan sebenarnya ada dua ya. Maksudnya cara belajar bahasa Inggris itu ada yang direct, langsung begitu. Nah, kalau yang langsung ini maksudnya kita langsung saja meniru. Seperti bayi meniru ibunya begitu. Nirunya itu dengan siapa? Pada native speaker atau bule gitu ya. Contoh saja, orang Inggris bilang I eat, kita tiru I eat. Orang Inggris bilang he is smart, kita tiru he is smart gitu. Tapi kalau yang tidak langsung, artinya kita tidak hidup dengan orang Inggris. Kita mau mengatakan dia berlari. Kita cari di kamus misalkan, dicari kata dia, ketemu he, ketemu juga she. Oh ternyata, nah ini mana yang benar gitu ya. Ternyata ketemu laki itu he, kalau perempuan she. Kemudian berlari run. Nah ini kalau di bahasa Inggris, orang Inggris tidak bilang begini. Tapi orang Inggris mengucapkannya runs begitu. Kalau cari di kamus kan susah. Nah, maka ketika kita belajar tidak langsung ini, disinilah kita membutuhkan rumus-rumus grammar itu. Gitu ya, ibarat orang bepergian butuh peta begitu. Nah, tetapi bukan grammar yang mendalam seperti orang yang memang ingin mendalami grammar begitu. Seperlunya saja yang dipelajari begitu. Ketika sudah cukup keluarnya ya sudah kita praktek aja begitu. Oke, perhatikan di sini. Saya mulai belajar bahasa Inggris itu bukan dari kata, tapi karena orang bicara itu tidak berkata, tapi berkalimat. Maka saya mulai belajar dengan langsung dari kalimat. Nah, kata juga saya pelajari, tapi hanya 4 saja. Apa saja itu? Ini, kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan, keterangan tempat, dan keterangan waktu. Itu saja. Ketika sudah bisa membedakan seperti apa kata kerja, seperti apa kata benda, sifat, dan keterangan, kita sudah bisa nyusun kalimat dasar ini. Dan kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Inggris hanya dengan rumusan ini, begitu. Oke, perhatikan. Yang akan kita pelajari di sini adalah kalimat di bahasa Inggris itu ada dua macam pada dasarnya ya. Di bahasa Indonesia itu sama, contohnya di sini. Kalimat bahasa Indonesia, saya pergi, dua kata. Yang di sini saya siswa juga dua kata. Saya makan dua kata, dia sopan juga dia dua kata. Tapi di bahasa Inggris ini berbeda. Perhatikan, saya pergi, I go. Di sini saya siswa, bahasa Inggrisnya I am student, ada M-nya di sini. Ini perbedaannya begitu. Nah, kemudian apa yang menjadi perbedaan ini? Di sini perbedaannya. Kalau predikatnya ini kata kerja, maka tidak pakai to be. Subjeknya apa saja, baik I, you, he, she, it, they, we, di sini tidak pakai to be. Tapi kalau ininya ini predikat. Kalau di sini kata benda, kata sifat dan keterangan, maka harus ada to be di sini. Saya siswa, siswa bukan kata kerja, tapi benda, kata benda. I'm student. Sopan ini kata sifat, maka is polite. Ada to be, polite. Di sini di rumah itu keterangan tempat, menunjukkan tempat.
They are at home, ada A-nya. Mereka di rumah. Maaf ya, ini bukan sore tapi pagi. Sekarang pagi. Now is morning atau it is morning, begitu. Kemudian to be-nya itu ada 3, ada is, ada am, sama a. Cara menggunakannya berdasarkan subjeknya. Lihat di sini. Subjek itu ada I, you, we, they, he, she, it. Cara mudah mengingatnya itu kalian ingat yang 3 ini saja. He, she, it itu pakai is. He is, she is, it is. Latih aja begitu. Dengan sering latihan, lidah kalian akan mudah mengucapkan he is, she is, it is. I pakai am, lainnya pakai a, gitu ya. Ingat he, she, it pakai is, lain I pakai M, lainnya pakai A, gitu aja. Oke, jadi cukup begitu. Nah, dengan seperti itu, kita sudah bisa menyusun kalimat. Kalau kalian melihat ada 2 orang berjalan. Dengan bahasa Inggrisnya, mereka berjalan. Cari di bahasa Inggris mereka, they. Berjalan, walk. Begitu. Kalau ada 5 orang mengangkat batu besar, berarti kalian mengatakan mereka kuat. Cara mengatakannya mereka, they. Kuat, strong. Nah, strong ini kata sifat. Berarti harus ada to be. To be-nya apa? A. Begitu ya. Makanya kalau dia yang kuat, to be-nya apa? Tadi ingat he, she, it pakai to be. Is strong. Begitu. Nah, begitu juga kalau menyebut nama. Dia itu, misalkan kalian punya teman namanya Budi. Budi ini kan sama dengan dia kan. Budi makan, dia makan, sama kan? Maka is strong. Seperti itu. Tapi kalau Budi berjalan, maka menjadi Budi runs. Ada tambahan S di sini ya. Ini juga gak perlu kalian pusing dengan tambahan-tambahan ini. Sebenarnya itu tergantung yang menjelaskan aja sih. Ini gampang kok, seperti ini nih. Ada tambahan is, ada tambahan ing. Contoh yang ing itu ini ya. I am walking. Nah, ini kata kerja tapi kok ada to be-nya di sini. Ini saya terlalu dipikir. Anggap saja begini cara kalau saya mengingatkannya. Kalau ada ing, di sini ada to be. Saya berjalan, I am walking begitu. Ya. Jadi kalau ada ing di sini ada to be gitu. I am walking, I am eating begitu. Ini rumusnya continuous. Jadi kita bisa milih sebenarnya kalau ini bisa pakai yang tadi itu. Yang ini I go, bisa I'm going, I eat, I'm eating begitu. Jadi tapi pemahaman dasar kalian ini. Pemahaman dasar kalian adalah yang ini ya. Jadi yang tadi abaikan aja dulu yang continuous itu, yang tambahan ing, yang pakai ing gitu ya di sini. Di sini saja, di sini nggak ada ing. Jadi nggak ada studening, supporting, nggak ada. Ada di sini saja itu. Tapi itu rumus lain, saya jelaskan nanti saja. Oke, yang penting kalian paham adalah di sini. Kalau nominal pakai to be, kalau verbal tidak menggunakan to be. Jadi bisa I go, I eat, you sleep. Begitu. Yang ditambah S itu ketika he, she, it saja. Ini ya. Budi, he runs, she runs, it runs, begitu. Oke, paham? Saya rasa itu saja dulu ya. Jadi sekarang kalian bisa latihan gitu. Masalah keliru itu gak masalah sih di awal. Jadi saya beri penjelasan lagi nanti di video berikutnya. Cara sederhana. Jadi sekarang kalian sudah bisa menyusun kalimat dengan banyak begitu di sini. Menggunakan rumusan ini. Verbal, kata benda, kata sifat, dan kata keterangan tepat, juga keterangan waktu. Seperti itu. Oke, saya rasa itu saja dulu. Sekian dari saya. Selamat sore. Semoga sukses semuanya. Jangan lupa subscribe channel saya. Sekian.